Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya kepada kita semua pada pagi hari ini, waktu Qatar tentunya, di mana Allah mengumpulkan kita, memberikan kita kesempatan dan tentunya kesehatan untuk mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, hadirin semuanya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan bahasan dari tafsir Al-Quran Al-Karim yang kita baca daripada tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan membaca tafsir ayat 159, ya, ayat 159 dari surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita lihat di situ, dan silahkan dibuka mushafnya atau bil khusus apps-nya ya, supaya langsung bisa diikuti baik ayatnya, kemudian terjemahnya, dan selanjutnya tafsirnya. Bagi juga yang memiliki tafsir As-Sa'di yang berbahasa Arab pun kita persilahkan tentunya untuk membukanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ ya, 159 surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang sudah jelas dan berupa petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Baik. Hadirin semuanya, jadi kalau kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman yang sangat keras sekali ya kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu khususnya, dan dalam ayat ini terkhusus tentang Nabi SAW, sifat-sifatnya, kemudian juga tentunya ajaran-ajarannya. Nah, ayat ini kalau kita melihat lagi konteks ayat ini dan sebelumnya yang membahas tentang orang-orang Yahudi dan juga yang selainnya, itu tentu mengarah kepada mereka ya, mengarah kepada mereka. Di mana Yahudi yang kita ketahui itu sangat-sangat mengetahui sifat-sifat Nabi SAW dan juga sangat-sangat mengetahui kebenaran ajaran yang dibawa oleh beliau. Namun rupa-rupanya mereka menutupinya, mereka menyembunyikannya. Nah, namun kata para ulama, dan nanti kita akan bacakan daripada tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa ayat ini tentu bersifat umum, tidak hanya khusus kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab dari Nasrani dan seterusnya, tidak demikian. Namun secara keumumannya, yakni bagi mereka yang memiliki ilmu terkhusus tentang halal dan haram, hukum-hukum syariat, maka tidak boleh baginya pada dasarnya ya untuk menyembunyikannya. Nah, jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu namun menutupinya dan tidak menjelaskan kepada manusia. Nabi SAW juga telah menyebutkan terkait dengan menyembunyikan ilmu
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Abu Hurairah, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu kemudian dia menyembunyikannya, tidak menjelaskannya, maka dia akan diikat tentunya dengan lijam pada api neraka nanti di akhirat. Taib, namun perlu diketahui bahwasanya ayat ini ya ini tentu kebalikan daripada keutamaan daripada menyebarkan ilmu. Keutamaan daripada menyebarkan ilmu. Jadi Nabi SAW juga menyebutkan berkait dengan seorang yang alim ya, seorang yang memiliki ilmu kemudian menyebarkannya. Kan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih itu yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ard hatta hitan. Jadi mereka-mereka yang menyebarkan ilmu itu akan dimintai ampun oleh ahlus sama wal ard, oleh orang-orang yang berada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada dalam air pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyebarkan ilmu, untuk orang yang alim yang menyebarkan ilmu. Nah, tentu kebalikannya itu bagi mereka yang menyembunyikannya, sebagaimana yang kita baca dalam ayat ini adalah mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh makhluknya, sebagaimana halnya orang yang menyebarkan ilmu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan dimintai ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini kebalikannya tadi kita sebutkan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Namun perlu juga diketahui bahwa menyembunyikan ilmu, ya, ini menyembunyikan ilmu yang dimaksud di sini adalah tadi kita sebutkan menyembunyikan ilmu yang terkait hal halal dan haram, hukum-hukum syariat. Lalu kemudian juga bagaimana kalau seseorang kira-kira ketika akan menyampaikan ilmu namun dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak disukai dari ancaman dan seterusnya. Maka kata para ulama dalam hal ini boleh. Jadi kalau sekira mudarat dalam menyampaikan ilmu tersebut itu lebih mudarat yang misal tadi kita sebutkan ya ancamannya dan seterusnya, dan mudaratnya itu mutahaqqaq, itu pasti ya, sekian persen, 80%, 90% pasti apabila disampaikannya, maka tentu menyembunyikan dalam arti pending ya, dalam menyebutkan itu boleh dalam hal ini. Jadi menyembunyikan secara total tentang hukum-hukum dan seterusnya, ya ini tentu tidak boleh pada asalnya. Tapi kalau menunda pending ya, itu nanti akan disampaikan dan seterusnya, itu kira-kira dibolehkan. Kenapa? Karena menimbang maslahat dan mafsadat yang ada. Oleh karena itu tadi kita sebutkan menyembunyikan ilmu secara total terkait halal dan haram itu tidak dibolehkan. Terlebih lagi apabila ilmu yang akan disampaikan itu apabila tidak disampaikan, maka orang-orang tidak akan mengetahui hakikat kebenarannya, hakikat kebenaran. Nah, ini kita lihat ya pada fakta sejarah yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita semua mengetahui ketika itu ada terjadi fitnah khalqul Quran, yaitu fitnah tentang akidah yang menyebar pada waktu itu, bahwasanya akidah Mu'tazilah
yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nah ini, kalau kita menimbang mudarat pada diri Imam Ahmad, ya tentu beliau tidak akan menyampaikannya. Ya kenapa? Karena beliau sudah diancam, ya akan disiksa, dibunuh, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian beliau sahabat-sahabat beliau rahimahullahu taala tidak sedikit di antara sahabat-sahabat beliau yang sudah disiksa sebelumnya. Bahkan ada di antara mereka yang mati. Nah, ini kalau menimbang hal demikian, ya pada dasarnya boleh-boleh saja beliau menutup, artinya pending dulu. Artinya tidak menyampaikan hakikat kebenaran daripada akidah Ahlussunnah dalam bab Al-Quran yang tadi. Namun karena beliau menimbang apabila beliau tidak berbicara, apabila beliau tidak menjelaskannya, maka nanti umat akan memahami kebalikannya, bahwasanya yang disebarkan oleh pihak Mu'tazilah yang didukung oleh pemerintah pada waktu itu akan menjadi resmi, akan tersebar dan diyakini oleh masyarakat secara umum. Jadi oleh karena itu beliau rela berkorban diri, dalam hal ini dipenjara, kemudian disiksa dan seterusnya, demi untuk menyampaikan kebenaran. Jadi itu para ulama menyebutkan terkait dawabit atau terkait tadi ketentuan kapan kita boleh menyembunyikan, dalam arti menunda ilmu yang kita sampaikan. Satu, apabila kita lihat maslahat mafsadat di situ. Jadi mafsadatnya ada, sudah jelas, maka tentu kita tidak menyampaikannya. Dan ini tentu hikmah dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya tadi kita sebutkan yang berkait dengan halal dan al-haram. Berkait dengan halal dan haram. Karena apabila tidak terkait dengan halal dan haram, maka ini boleh disembunyikan. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah? Rawiyatu al-Islam, perawinya Islam. Beliaulah yang paling banyak merawikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat, tidak ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sembunyikan, betul atau tidak? Jadi semuanya beliau sampaikan. Tapi rupa-rupanya dari pengakuan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya daripada imam-imam al-hadis, Imam Ahmad dan seterusnya, beliau rupa-rupanya ada yang beliau sembunyikan, ya, yang beliau tidak sampaikan, beliau tidak riwayatkan kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata beliau, karena beliau takut akan adanya mudarat, ya, mudarat pada diri beliau khususnya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala dalam riwayat Imam Bukhari, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Aku telah menghafal, telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, ya, dua bingkisan, ya, dua bungkusan ilmu. Ya, dua bungkus. Jadi wi'a ini ibarat beliau tentunya bungkusan. Ini dua bungkusan. Fa amma ahaduhuma fa bathathtuhu. Adapun salah satu di antara bungkusan tersebut, maksudnya bungkusan ilmu tersebut, aku telah menyebarkannya, aku telah meriwayatkannya, aku telah menyampaikannya, kata beliau. Wa ammal akhar, adapun bungkusan yang satunya lagi, falau bathathtuhu quti'a hadza al-bul'um. Adapun bungkusan yang satu lagi, kalau aku sampai menyebarkannya, maka pasti leherku akan terpotong. Taib, leherku akan terpotong. Ini kata beliau. Ini maknanya bahwasanya akan menjadi mudarat bagi beliau, sehingga beliau tidak menyampaikannya. Dalam riwayat Imam Ahmad beliau sebutkan, qila li Abi Hurairah aktsarta. Qala falau haddathtukum bikulli ma sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ramaitumuni bil qash'i wa lama nadartumuni. Dikatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sungguh kamu telah banyak
meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Namun setelah mendengar hal itu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, "Falau haddatsukum, kalau aku meriwayatkan semua yang aku telah dengar dari Rasulullah SAW, maka sungguh mereka-mereka itu akan melemparku ya dengan macam-macam alat untuk melempar ya. Walama nadhartumuni, dan kamu tidak akan melihat aku lagi." Maknanya beliau akan mati karena menyampaikan riwayat tersebut. Nah, kata para ulama, apa yang telah disembunyikan oleh Abu Hurairah dan tidak disampaikan, tidak diriwayatkan kepada kita, kata para ulama, yang disembunyikan adalah nama-nama orang-orang zalim ya, nama-nama orang-orang zalim dari penguasa, nama-nama orang munafikin. Itu nama-nama tersebut yang beliau tidak sampaikan. Karena kalau beliau sampaikan nama-nama tersebut yang beliau dapatkan tentunya daripada Rasulullah SAW, ya sudah pasti penguasa-penguasa tidak akan suka kepada beliau, betul tidak? Sudah pasti beliau akan diincar oleh penguasa-penguasa tersebut dan dibungkam mulutnya dan bahkan dibunuh sesuai dengan apa kata beliau rahimahullahu taala. Dan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdoa agar tidak dijumpakan dengan penguasa-penguasa tersebut. Ya doa secara umum tentunya ya. Nah, nama-nama penguasa-penguasa yang zalim tersebut, orang munafik dan seterusnya, itu beliau sembunyikan. Itu beliau tidak sampaikan. Ya, itu beliau tidak sampaikan. Kenapa? Karena mudarat pada dirinya. Dan juga kenapa beliau tidak sampaikan ini? Karena nama-nama tersebut kan tidak terkait dengan halal dan haram. Itu tidak terkait dengan hukum-hukum. Nah, tidak terkait dengan sekali lagi hukum-hukum syariat. Nah, tapi kalau hukum-hukum syariat, halal, haram, boleh apa tidak, itu semua beliau telah sampaikan. Itu beliau telah semua riwayatkan dengan ibarat beliau, dengan umpama beliau, bungkusan yang satu aku telah sebarkan, aku telah sampaikan. Maknanya apa? Terkait dengan halal dan haram. Adapun bungkusan yang satu lagi beliau tidak sebarkan karena terkait dengan nama-nama, sebagaimana kata para ulama, nama-nama penguasa zalim dan seterusnya, sehingga apabila beliau sampaikan nanti dikhawatirkan akan mudarat kepada diri beliau dan seterusnya. Wadah ini ya. Jadi hukum asalnya seorang itu tidak boleh menutupi ilmu. Nah, apalagi ada orang yang bertanya kepadanya secara pribadi, kemudian dia tahu hukumnya. Maka ini tentu tidak ada pilihan lain kecuali untuk menyampaikannya. Ya, tidak boleh dia sebutkan alasan-alasan ya mudarat dan sebagainya. Orang ini bertanya apa hukum ini dan seterusnya terkait dengan kekecewaannya, ya itu terlepas ya, karena insya Allah dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena dia bertanya langsung ya, Nah, itu juga disampaikan kepada kita semua oleh para ulama bahwa dalam menyampaikan sesuatu itu hendaknya melihat ya keadaannya, melihat kondisinya. Jadi harus dilihat keadaan yang tepat, penyampaian yang sesuai dengan apa yang kita hadapi. Yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Jadi jelaskan kepada manusia, jelaskan kepada orang dengan apa-apa yang mereka fahami. Nah, dengan apa-apa yang mereka fahami. Kalau tidak, nanti orang-orang tersebut akan mendustakan Allah dan Rasulnya gara-gara mereka tidak faham. Jadi ada ilmu-ilmu, ada keterangan-keterangan yang ya dipending terlebih dahulu ya, tunda penyampaiannya. Ya karena pertimbangan tadi, orangnya mungkin belum sampai di situ ilmunya. Jadi kalau ilmunya akan disampaikan sekaligus, nanti dikhawatirkan malah salah paham. Juga ditimbang keadaannya. Jangan sudah huru-hara gitu kan, huru-hara keadaan gitu. Ya kita tahu ini sebagian juga. Kita tahu hukum demonstrasi dalam Islam, demonstrasi ya, hukum asalnya tidak boleh, itu tidak. Tapi kalau suatu ketika di suatu negeri gitu ya, demonstrasi besar-besaran dan seterusnya,
lalu kemudian kita bicara pada waktu itu, ya tentu dilihat hikmahnya, ya tentu tidak hikmah, ya tentu tidak hikmah. Nah, jadi dilihat keadaannya. Nah, ini insyaallah wadah ya. Taib, kemudian kalau kita melihat kembali kepada ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab ma anzalna minal bayinat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Jadi mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan, ya, dari al-bayinat, keterangan-keterangan. Jadi al-bayinat ini maknanya keterangan-keterangan yang jelas, keterangan-keterangan yang jelas. Jadi kata para ulama bahwa ini ayat ini menunjukkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu semua sudah jelas. Semua sudah jelas, tidak perlu lagi untuk ditakwil-takwil, ya. Tidak perlu lagi untuk dikira-kira, apalagi didahulukan perasaannya dan seterusnya. Dan juga sebelumnya dari ayat ma anzalna, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Nah, jadi dari lafaz turunkan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Berada di atas. Dari mana disimpulkan berada di atas? Karena turun kan lawannya atas, atau tidak? Jadi suatu yang turun tidak mungkin dari bawah. Jadi suatu yang turun itu pasti dari atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, bukan berada di mana-mana. Taib. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Jadi sebelumnya juga sebagai keterangan, ya. Tadi kita sebutkan kan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jadi pernyataan beliau radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya ada hal-hal yang beliau tidak sampaikan daripada apa yang pernah beliau pernah dengar daripada Nabi SAW, itu tidak. Nah, jadi sebagian orang dari kalangan sufi, ya, ahli sufi dan seterusnya, mereka berpandangan atau berpendapat mengambil kesimpulan daripada ucapan-ucapan Abu Hurairah ini, itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud dari ucapan Abu Hurairah menyembunyikan di situ adalah menyembunyikan hal-hal yang batin. Menyembunyikan hal-hal yang batin. Jadi maknanya apa? Hal-hal yang batin itu boleh disingkap, ya, boleh tersingkap oleh mereka-mereka yang sudah makomnya tinggi. Nah, ini sebagian ahli sufi menyatakan mengambil kesimpulan daripada ucapan Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, yang menyatakan ada bungkusan yang beliau tidak sampaikan. Nah, ini jadi mereka menyatakan bungkusan yang tidak disampaikan itu adalah maksudnya hal-hal yang mengarah kepada batiniyah, ya, batin. Yang mana menyingkapnya itu tidak sembarang orang. Yang menyingkapnya hanya orang yang makomnya tingkat tinggi, makomnya makom wali dan seterusnya. Nah, ini tentu kekeliruan yang besar, ya. Karena kalau ada sampai orang yang bisa menyingkapnya atau yang mengetahuinya, ya, maka ini sudah jelas, ya. Nanti ujung-ujungnya akan menjadi jelas. Jadi ala kulli hal itu pandangan-pandangan yang keliru tentunya. Baik, kembali kita sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Maknanya syariat ini sudah jelas, al-halal bayin, al-haram bayin, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Suatu yang halal itu sudah jelas, suatu yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara keduanya, antara halal dan haram, ini adalah syubhat. Jadi untuk syubhat maka tentu dijauhkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, minal bayinati wal huda, petunjuk. Kenapa? Karena keterangan tersebut Al-Qur'an dan Sunnah tentunya dalam hal ini itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita semua. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Maknanya apa?
Maknanya jangankan Nabi SAW, Nabi Muhammad ya, yang diturunkan kepada beliau Al-Quran. Seluruh nabi yang ada, seluruh nabi dan ada, itu mereka memiliki pegangan kitab masing-masing ya, memiliki pegangan. Karena tidak mungkin seorang nabi tidak memiliki pegangan kitab. Nah, jadi semua nabi dan para rasul tentunya itu mereka diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk berupa Alkitab. Nah, jadi itu semua telah diterangkan oleh para nabi masing-masing. Dan apabila itu disembunyikan, maka inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, itu dia laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sangat dahsyat sekali. Dan kita ketahui makna laknat kan adalah at-tardu min rahmatillah, yaitu disingkirkan ya, disingkirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang dijauhkan oleh Allah, disingkirkan dari rahmat Allah, maka mereka itulah yang mendapat laknat. Syaitanur rajim, iblis adalah laknat, mendapat laknat dari Allah. Ya, kenapa? Karena tidak mendapatkan rahmat. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumu al-la'inun. Dan semua makhluk yang dapat melaknati, dan disebutkan oleh para ulama, hewan-hewan dan seterusnya, itu pun melaknat mereka. Sebagaimana halnya tadi kita sebutkan hadisnya, bahwa orang yang alim, yang menyebarkan ilmu, yang tidak menutup-nutupi ilmu, itu yastaghfiru lahu ahlus sama wal ard. Jadi mereka mendapatkan istighfar ya dari penduduk langit dan penduduk bumi, sampai-sampai ikan di dalam air pun beristighfar untuk mereka. Nah, berarti kebalikannya, mereka yang menutup-nutupi itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dari ahlul ardi dan juga ahlu as-sama. Taib. Kita lihat di sini ya, menuju ke tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala di situ, dan dilihat apps-nya. Tafsir ayat disebutkan, ayat ini walaupun turun kepada ahli kitab dan apa yang mereka sembunyikan tentang Rasulullah SAW dan sifat-sifat beliau, namun hukum ayat ini tetap bersifat umum kepada setiap orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah minal bayinat, berupa keterangan-keterangan yang jelas, yang menunjukkan dan menampakkan kebenaran, wal huda, dan petunjuk, yaitu ilmu yang membawa kepada hidayah menuju ke jalan yang lurus, dan menunjukkan jalan penghuni surga dari jalan penghuni neraka. Jadi intinya bahwasanya ayat ini memang khusus kepada ahli kitab, khusus mereka yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi SAW dan ajarannya dari golongan Yahudi dan Nasrani. Namun ayat ini tentu untuk kita sekarang ini di zaman kita tentu bersifat umum ya, bersifat umum. Dan kalau kita melihat ya, betapa banyak orang-orang di zaman kita yang bergelar ustadz, yang bergelar ulama, bergelar kiai, yang ya boleh dikategorikan masih menyembunyikan ilmu, baik itu disengaja karena mungkin jahilnya ya, atau mungkin baik itu yang tidak disengaja karena jahilnya, atau karena dia sengaja ya, karena dia sengaja. Ini betapa banyak di zaman sekarang ini ya, pendakwah-pendakwah khususnya di negeri kita ya, yang masih merokok gitu ya. Jadi kalau diminta keterangannya, ini rokok hukumnya apa ya, mereka bahasanya pelintir-pelintir ya, sesuai dengan rokoknya itu hukumnya dipelintir-pelintir. Kalau dia tidak sebut halal, dia sebut makruh, namun banyak pelintirannya sehingga ujung-ujungnya pun halal. Itu dia. Belum lagi kalau kita tanya hukum musik ya, musik itu kita tengok hukumnya. Ya, ada sampai slogannya ya, sampai ada syiarnya, nada dan dakwah. Gitu, nada dan dakwah. Jadi dalam berdakwah ya kita bernada, nadanya nyanyi-nyanyi gitu maksudnya. Nah, itu semua adalah
Ya, pelintiran-pelintiran yang bentuknya ujung-ujungnya adalah yaktumun, al-kitman, yaitu menyembunyikan apa yang sebenarnya harus disampaikan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dari al-bayinat wal huda sebagaimana yang disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah telah mengikat janji kepada para ulama agar mereka menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka daripada ilmu tentang Alkitab dan agar mereka tidak menyembunyikannya. Itu sebenarnya, itu wazifatul ulama. Itu tugas daripada ulama. Oleh karena itu, kalau ulama melenceng daripada tugas asalnya ini, ya tadi kita sebutkan sampai menyembunyikan, sampai memelintir hukum-hukum yang ada, menyesuaikan hukum-hukum sesuai dengan yang memesan dan seterusnya, ya tentu inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi yang paling dikhawatirkan di antara yang lain-lainnya juga dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah para ulama, ya, yang tidak menyampaikan ilmunya, tidak menyampaikan ilmu secara terang-terangan, secara jujur dan seterusnya. Kata beliau rahimahullahu taala, maka barang siapa yang menyanyiakan hal itu dan melakukan dua kerusakan sekaligus, yaitu menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan berlaku curang terhadap hamba-hamba Allah, maka mereka itu yal'anuhumullah, dilaknat oleh Allah. Maksudnya dia menjauhkan dan mengusir mereka dari kedekatan kepadanya dan dari rahmatnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknati pula oleh seluruh makhluk yang dapat melaknati mereka adalah seluruh makhluk. Nah, ini kata beliau, ketika seorang alim itu tidak menyampaikan ilmu, pada dasarnya mereka itu telah melakukan dua kesalahan. Dan kesalahannya ini tingkatnya besar tentunya. Oleh karena itu, menyembunyikan ilmu itu hukumnya adalah kabair adz-dzunub, min kabair dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena di sini disebut laknat, disebut sanksinya, yaitu laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, mereka pada hakikatnya telah melakukan dua kesalahan, ya. Kesalahan besar tentunya. Yang pertama, menyembunyikan ilmu. Ya, yang kedua, berlaku curang terhadap hamba-hamba Allah. Berlaku curang terhadap hamba-hamba Allah maknanya dengan dia tidak menyampaikan, berarti dia telah mengelabui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan tadi memelintir hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kata beliau, akhirnya mereka pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang tadi menyembunyikan ilmu. Sebagaimana para pengajar manusia kepada kebaikan, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat atasnya. Bahkan ikan paus, maksudnya ikan di lautan yang di dalam, bahkan ikan di lautan yang di dalam, ya, ikan di dasar lautan maksudnya, karena usahanya dalam memberikan manfaat kepada makhluk, memperbagi agama mereka dan mendekatkan mereka kepada rahmat Allah, sehingga dia pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau orang yang menyembunyikan ilmu balasannya adalah laknat, maka kebalikannya, yang menyebarkan ilmu itu balasannya adalah rahmat dan maghfirah dari sisinya. Kata beliau, orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah adalah bertentangan dengan perintah Allah dan menentang Allah. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia dan menerangkannya, sedangkan orang ini berusaha menghapus dan menyembunyikannya, maka orang ini terkena oleh ancaman yang keras tersebut. Nah, taib, ini wadih insyaallah, ya. Namun ayat berikutnya, kita lihat ayat berikutnya, ya, ayat 160. Ayat 160 Allah menyebutkan di situ illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim.
kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, jadi kita paham ya dari ayat 160, ini orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tadi menutup-nutupi dan tidak menyampaikan ilmu. Nah, itu mereka akan bebas ya, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Nah, ini syaratnya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, yang bertaubat. Dan itu kata para ulama, sebesar apapun dosanya, ya, sebesar apapun dosanya, hatta syirik sekalipun ya, itu kalau bertaubat Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Ahli bid'ah misalnya pun demikian, Allah akan menerima taubatnya, akan mengampuninya dengan izinnya tentunya. Orang-orang munafikin pun juga demikian. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, ya kalau kembali kepada Allah pasti Allah akan mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anat tawwabur rahim, dan aku lah zat yang maha penerima taubat, lagi maha ar-rahim, lagi maha penyayang. Nah, itu dia. Wa anat tawwabur rahim. Nah, terkhusus bagi mereka yang telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena menutup-nutupi atau menyembunyikan ilmu tadi, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 syarat ya. 3 syarat agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini. Nah, jadi diperhatikan ya ayat ini sebagai syarat. Sebab itulah ini hati-hati ya, hati-hati. Kalau menutup menyembunyikan ilmu, inilah dia syarat-syaratnya. Atau mungkin pernah menyampaikan ilmu tapi keliru, baik sengaja maupun tidak sengaja, menyebarkan hadis-hadis dhaif, atau misalnya yang sebenarnya hukumnya boleh jadi dia sebarkan tidak boleh, atau kebalikannya yang tadi hukumnya tidak boleh dia sebarkan boleh, atau mungkin dan lain-lain terkait ilmu yang dia sebarkan kemudian keliru ya, kemudian keliru di media sosial, maka ini pun termasuk juga. Jadi perhatikan syaratnya. Yang pertama adalah illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Bertaubat, tobat dulu ya, tobat ini. Yang tobat yang dimaksud di sini yang sesuai dengan syarat-syaratnya ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, di antaranya adalah istighfar tentunya, minta ampun kepada Allah. Kemudian menyesali perbuatannya, Lalu kemudian kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia kembalikan haknya. Dia kembalikan sekali lagi haknya. Pernah diambil harta orang, dikembalikan hartanya. Pernah dia gibah orang dan orang itu tahu, maka kembalikan haknya. Pulihkan nama baiknya. Tapi kalau orang yang digibahi tidak tahu, ya sudah, cukup istighfar saja dan seterusnya menyesal. Nah, selanjutnya kata para ulama, di antara syarat daripada taubat adalah bertaubat pada waktu atau pada masa taubat diterima. Pada masa taubat diterima. Ya, apa yang dimaksud dengan pada masa taubat diterima? Yang dimaksud adalah pertama, sebelum sakratul maut, sebelum nyawanya itu berada di ujung lehernya, maksudnya sebelum sakratul maut. Nah, kalau sudah nyawanya itu sudah mau keluar baru bertaubat, itu tentu pintu taubat tidak diterima. Atau kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah ketika kiamat belum tiba. Jadi kalau udah kiamat belum nanti tiba, ya tentu taubatnya pun tidak diterima. Jadi bertaubat pada waktu atau pada masa diterimanya taubat, ini ada yang bersifat khusus. Maksud bersifat khusus ini adalah ketika orang itu masih sehat, belum sakratul maut. Nah, jadi ketika dia sakratul maut, ghargharah ya, ketika dia sudah nafasnya sudah mau putus ya, sudah memang nyawanya mau udah dicabut,
Nah, ketika itu dia tidak bisa lagi bertaubat. Kemudian tadi menjelang kiamat ini yang bersifat umum. Taib. Itu yang pertama. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat. Maknanya syarat yang pertama bagi orang-orang yang dilaknat karena menyembunyikan ilmu tadi sebagaimana yang disebutkan ayat di atas, maka syarat yang pertama adalah memenuhi syarat-syarat taubat yang tadi kita sebutkan. Nah, rupa-rupanya ya, jamaah semuanya, rupa-rupanya orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya yang lainnya karena tadi menyembunyikan ilmu, tidak cukup dengan taubat saja sebagaimana halnya perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kalau perbuatan dosa yang lain kan cukup memenuhi syarat taubat yang tadi kita sebutkan. Namun bagi dosa yang ini tidak cukup rupa-rupanya. Nah, harus ditambah dua lagi ya, harus ditambah dua lagi. Apa yang dua itu? Kata Allah Subhanahu wa taala ini, wa aslahu. Nah, kecuali mereka yang bertaubat, memenuhi syarat taubat, dan kemudian mengadakan perbaikan islah. Lalu kemudian yang kedua, menerangkan, wabayanu, menerangkan. Nah, ini dia. Jadi perhatikan ya jamaah semuanya. Jadi kalau ada yang telah menyampaikan ilmu salah, ya menyebarkan ilmu salah atau tadi menyembunyikan ilmu, nah dia harus taubat. Nah, di samping dengan taubatnya harus dia ikuti dengan islah, mengadakan perbaikan dan selanjutnya dan juga menjelaskan. Menjelaskannya apa perbedaan antara mengadakan perbaikan dan menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan mengadakan perbaikan dan menjelaskan? Apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud dengan mengadakan perbaikan dan yang dimaksud dengan menjelaskan di sini maksudnya ada orang ya terkadang menjelaskan saja namun tidak berupaya agar orang-orang itu paham kepadanya. Tidak berupaya agar orang-orang itu memahami keadaan atau menerimanya. Nah, jadi dua hal ini hadirin semuanya itu hendaknya harus ada pada seseorang yang ingin bertaubat dari dosa berupa menutup-nutupi atau menyembunyikan ilmu. Jadi dia harus sampaikan kepada jamaahnya baik secara nyata maksudnya langsung atau dalam dunia maya. Nah, kemudian dia juga harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya memahamkan, ada upaya, maka itu yang namanya islah. Nah, ini sebab itulah tadi kita sebutkan dosa menyembunyikan ilmu ini sangat-sangat berat sekali dan taubatnya untuk Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya pun juga lumayan memiliki syarat-syarat yang cukup berat. Tidak cukup dengan bertaubat saja, namun harus diikuti dengan islah, itu berupaya semaksimal mungkin ya memperbaiki kerusakan yang dia telah perbuat. Ya, karena tadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada kerusakan yang disebabkannya ya pada jamaahnya minimal ya, pada jamaahnya. Ya karena tadi karena penyampaiannya terkadang jamaahnya salah paham kepada kelompok tertentu, kepada ustadz tertentu, bahkan kepada negara tertentu. Nah ini betapa banyak ya, karena keterangan-keterangan mereka akhirnya umat menjadi pecah belah. Nah, karena keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka aku menerima taubatnya. Nah, ini kalau tentu ikhlas dalam melakukan perbaikan diri dari taubat, dari islah, mengadakan perbaikan dan juga dari menerangkan manusia. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. At-Tawwab di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pernah pelajari, juga Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala gandengkan ya, Allah gabungkan dua nama ini
menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima taubat saja, namun mereka pun akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hambanya yang lain juga disayangi olehnya Rabbul Alamin. Jadi ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lembaran putihlah mereka akan mengawali hidupnya dengan lembaran putih sebagaimana halnya hamba-hamba yang lain yang tidak pernah berdosa atau yang dosanya sedikit pun sama juga, sama-sama Allah Subhanahu wa taala sayangi. Kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan silakan dibuka apps-nya. Tafsir ayat di sini, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat. Maksudnya mereka kembali dari dosa yang selama ini mereka lakukan dalam keadaan menyesal, merasa bersalah dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu beliau mengisyaratkan dalam hal ini ya, syarat-syarat diterima taubat yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian wa aslahu, dan mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah rusak dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, perbuatan mereka dan juga orang-orang lain yang mendengar atau jamaah mereka. Maka kata beliau, tidaklah cukup hanya meninggalkan suatu kejelekan hingga adanya perbuatan baik, dan hal itu pun tidaklah cukup bagi orang yang menyembunyikan hingga dia menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan dan menampakkan kebalikan dari apa yang telah disembunyikannya. Nah, ini paham ya, bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmu tidak cukup dengan taubat saja, tapi dia harus sampaikan dengan penyampaian yang benar. Kata beliau rahimahullahu taala, seperti inilah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah, karena ampunan Allah tidaklah terhalang. Barang siapa yang melakukan sebab-sebab ampunan, niscaya Allah akan mengampuninya, karena Allah adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ini insyaallah jelas ya. Maksudnya kata beliau, Maha menerima kembali hambanya dengan penuh maaf dan kerelaan setelah berdosa apabila mereka bertaubat, dan dengan kebajikan serta kenikmatan setelah terputus apabila mereka kembali. Ar-Rahim, kata beliau, lagi Maha penyayang, yaitu bersifat kasih sayang yang agung yang meliputi segala sesuatu, dan di antara kasih sayangnya adalah bahwa dia memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan berserah diri sehingga mereka pun bertaubat dan menyerahkan diri mereka. Kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merahmati mereka dengan menerima itu semua dengan rasa kasih dan murah hati. Inilah hukum orang yang bertaubat daripada dosa. Itulah Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab Ar-Rahim. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masa dan waktu yang sama, kita juga dituntut untuk tidak boleh meremeh-remehkan dosa tersebut. Dalam waktu yang sama juga kita tidak boleh terlalu menyandarkan diri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tenggelam dan makin tenggelam, jauh dan makin jauh ke dalam lembah dosa ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang di luar sana ya, dan mungkin di antara kita juga yang mengikuti kajian ini yang sering menyatakan nanti sajalah gitu kan, nanti sajalah, lagian Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim. Tapi dalam ucapannya tersebut, perbuatannya tetap melakukan dosa, tetap keliru dan keliru. Nah, ini juga sekali lagi menunjukkan taubat orang ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Baik. Kemudian kita lanjut ya, ayat 161. Ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia secara keseluruhan.
Nah, ini insya Allah kita paham ya ayat ini ya. Insya Allah mudah kita pahami. Bagi mereka yang sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, sampai pun dosa kufurnya, dosa syiriknya sekalipun, maka selama hayat di kandung badan, selama pintu taubat masih terbuka, apabila mereka taubat, Allah akan ampuni taubatnya. Allah akan ampuni dia. Tapi apabila orang itu senantiasa tidak bertobat, kemudian sampai ajal pun tiba, sampai dicabut nyawanya, dalam ayat ini disebutkan dalam keadaan kafir, mereka itu tetap mendapat laknat dari Allah, juga dari malaikat dan juga manusia secara keseluruhannya. Dan itu hadirin semuanya, inilah dia. Jadi taubat adalah kata kunci dalam kehidupan kita. Taubat adalah wazifatul hayah, tugas daripada hidup kita. Sehingga kalau kita melihat contoh daripada Nabi SAW, beliau istighfar minimal 100 kali dalam sehari dan bahkan lebih dan seterusnya. Itu menunjukkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat kepadanya Rabbul Alamin. Nah, ayat ini kata para ulama sebagai dalil ya, bolehnya melaknat orang-orang kafir secara umum. Boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Namun mereka di antara para ulama berbeda pandangan, apakah boleh secara khusus apa tidak. Misal kita lihat nama orang itu, kita sebut namanya. Orang kafir namanya fulan. Ya, Allah berikan laknat. Fulan laknatullah alaih, fulan. Tapi masih hidup, boleh apa tidak? Ini kata para ulama, ada yang menyatakan tidak boleh, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Alasannya kenapa? Karena siapa tahu dia bertaubat nanti setelahnya dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh ya berdasarkan keumuman daripada ayat ini dan juga dalil-dalil yang ada. Nah, namun tentu orang-orang kafir yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya walaupun selama masih hidup ya kita boleh melaknatnya, ya karena mereka betul-betul menampakkan permusuhan mereka ya di dunia ini. Nah, kemudian juga berkaitan dengan orang yang kafir setelah meninggal dunia, boleh apa tidak dilaknat dan seterusnya. Ini pun berbeda pandangan dari kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, tapi kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Kata beliau, adapun orang-orang yang kafir dan senantiasa dalam kekufurannya hingga ia mati dan tidak kembali kepada Rabb-Nya, tidak menyerahkan diri kepadanya, serta tidak bertaubat dengan segera, maka mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Karena ketika kekufuran mereka telah menjadi karakter, yaitu sifat yang mendarah daging ya, bahasa kita, karakter, sifat yang mendarah daging yang menetap pada diri mereka, maka laknat pun menjadi karakter ya, untuk mereka yang tetap dan tidak akan hilang. Karena suatu hukum itu tergantung pada alasannya, dari segi ada atau tidak adanya. Nah, maksudnya ini yang diisyaratkan adalah hukum itu berlaku ya tergantung pada sebabnya. Kalau sebabnya itu masih ada, maka hukumnya tetap ada. Kalau sebabnya itu sudah hilang, maka hukumnya pun sudah hilang. Nah, ini tadi laknat Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah mereka menyembunyikan ilmu. Nah, apabila mereka tidak bertobat, maknanya sebab mereka dilaknat itu masih ada. Kalau sebabnya itu dibawa sampai mati, maka laknatnya itu pun dibawa sampai mati. Tapi kalau sebab laknatnya itu hilang karena mereka bertobat, maka hukumnya pun hilang. Itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, terakhir ya. Terakhir ayat 162, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.
khalidina fiha, dan bahkan antara para ulama menyebutkan juga mereka kekal di dalam neraka dan tidak diringankan siksanya, dan juga tidak pula mereka diberikan tangguh. Ya, kenapa? Karena mereka mati dalam kekufurannya. Mereka mati dalam kekufuran. Wal'iyadzu billah. Baik, kita baca apa yang disebut oleh Syekh Sa'di di sini. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yakni dalam laknat atau dalam siksaan itu. Dan kedua hal itu saling berkaitan erat. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan siksa dari mereka, bahkan siksa mereka akan selalu ada dan pedih serta berkesinambungan, terus menerus berlanjut, tidak berhenti. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka ditangguhkan. Maksudnya tidak akan pernah ditunda karena waktu penundaan yaitu dunia telah berlalu dan tidak ada lagi yang tersisa bagi mereka suatu alasan pun. Nah, karena kita ketahui ya, apa itu dunia ini adalah daru al-amal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Adapun akhirat nanti itu adalah al-hisab. Itulah tempat untuk dihisab kita. Oleh itu, kalau dah sampai masa kita masih hidup, tempat kita beramal, kita masih menunda-nunda, lalu kemudian nanti harapannya setelah di akhirat baru kita akan kembali, itu na'udzubillah min zalik, mustahil tentunya. Dan betapa banyak orang yang sudah meninggal sebagaimana dalam Al-Qur'an itu ingin kembali lagi untuk beramal soleh. Betapa banyak demikian. Oleh karena itu, hadirin semuanya ya, agar kita jangan sampai menunda-nunda yang namanya taubat tadi kita sebutkan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idza asbahtum fala tantazir al-masa. Jadi jika kalian berada di pagi hari, jangan tunda-tunda sampai nanti petang hari. Begitu seterusnya. Jadi ketika masih sehat, jangan tunda-tunda sampai datang waktu sakit. Waktu hidup janganlah tunda-tunda sampai datang waktu ajalnya. Terutama mereka-mereka yang sudah berumur ya, sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, apalagi 60 tahun ke atas. Itu memang ajal tidak ada yang bisa mengetahui. Orang muda pun itu bisa mati. Tapi kalau dah umur kita sampai dah demikian ya, maka tentu lebih dituntut lagi untuk kita bertobat kepadanya Rabbul Alamin, agar harapannya kita berjumpa dengan Allah, kita dimatikan dalam keadaan Allah ridha dan juga husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Baik, hadirin hadirat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya kita cukupkan ya bahasan kita sampai pada ayat 162 ini, dan kita akan lanjut pada ayat 163 biidznillah taala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Ustaz, maaf di luar tema. Katanya untuk anak yang hafal Quran akan disematkan mahkota untuk orang tuanya nanti di akhirat. Jika yang hafal Quran orang tuanya tersebut dua-duanya kafir, jadi mahkota tersebut sebagai pahalakah? Mohon penjelasannya. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya anak yang hafal Quran itu akan memakaikan mahkota kelak di akhirat kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya, dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan kepada ahli keluarganya yang lainnya. Nah, pertanyaannya kalau orang tuanya itu kafir, dapat apa tidak? Maka jawabannya tidak dapat ya. Ini sama juga halnya dengan hukum syafaat ya, hukum syafaat. Jadi hukum syafaat nanti di akhirat itu kan, syafaat itu syaratnya ada dua. Syaratnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala atau izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat daripada makhluknya. Kemudian yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang akan mendapatkan syafaat. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hambanya untuk memberikan syafaat, tetapi orang yang akan diberikan syafaat itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi syafaatnya.
Nah, untuk orang kafir syafaatnya terputus, sudah confirm. Dia tidak bisa diberikan syafaat, apalagi tidak bisa memberikan syafaat. Oleh itu sudah jelas ya jawabannya ya. Jadi keduanya atau orang tuanya yang dua-duanya kafir tidak dapat. Itu juga untuk orang tua ya tentu berusaha untuk menjadikan anaknya penghafal Quran. Namun ini juga tidak secara otomatis ya, tidak secara otomatis. Jadi mentang-mentang anaknya sudah hafal Quran lalu kemudian dia sudah yakin akan mendapatkan keutamaan seperti ini, akan disematkan atau akan dipakaikan mahkota. Tidak demikian. Maka tadi kita sebutkan berlaku syarat yang dua tadi. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya ini untuk menyematkan mahkota tersebut, dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya untuk disematkan. Jadi oleh karena itu dalam dunia ini ya harus betul-betul berupaya semaksimal mungkin, tidak hanya teori-teori saja. Karena betapa banyak anak-anak yang hafal Quran namun perlakuannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Banyak sekali. Lalu kemudian itukah yang akan mendapatkan keutamaan menyematkan, memakaikan mahkota? Ya tentu tidak. Sebab itulah di sini ada izin dan di samping yang lain ada ridho. Nah, mereka itu orang tua ya semangatlah untuk menghafalkan, menjadikan hufaz anak-anaknya. Namun di waktu yang sama tetap jaga anaknya itu supaya berakhlak Quran, dan juga dia sendiri orang tuanya, begitu kan? Jangan anaknya sudah hafal Quran ya, kemudian dia santai-santai. Orang tuanya santai-santai, malas ibadah lah, apalagi meremehkan dosa lah, ujung-ujungnya bilang itu anak saya hafal Quran, amal lah, gitu kan? Tidak demikian, tidak seperti itu. Jadi orang tuanya pun harus betul-betul maksimal juga meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti plus di akhirat dia akan mendapatkan mahkota tersebut biidnihi jalla wa ala. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kalau kita kasih tahu seseorang atau beberapa orang tentang kebenaran tapi mereka malah tidak menerima atau malah menjauh kita, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau kita ingatkan tentang haram riba, tentang wajibnya memakai hijab, apakah kita harus tetap mengingatkannya lagi? Ya, dilihat keadaannya ya. Dilihat keadaannya. Kalau sekira kita sudah sampaikan, maka itulah yang wajib ya. Kemudian balasan daripada mereka dari nasihat kita, mereka malah menentang kita, malah mereka tidak sukai kita, ya sudah, kita lihat keadaannya dulu. Mungkin tunggu kepalanya dingin dulu ya. Ya, dinginkan kepalanya karena mungkin kepalanya ini agak panas. Jadi ya udah, atau mungkin dia demam ya sudahlah, turunkan demamnya, nanti pada waktu lain kali nasihati lagi. Intinya tetap kita ada niat untuk menasihati, dan kita tidak kecil hati ya, tidak kecil hati. Karena orang yang menasihati apabila kecil hati ini muskilah ya, masalah ya. Karena apa? Karena kita kan kewajiban kita hanya menyampaikan ya kepada mereka, tentu dengan cara hikmah. Diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Ya, diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Nah, kalau dia menyakiti kita, itu ya kembali kepada kita untuk memaafkannya. Nah, ala kulli hal, kalau udah sekali maka dilihat keadaan berikutnya. Ya, apabila kesempatan yang lain ada, atau kemudian keadaannya kondusif, keadaan diri atau keadaan sekitarnya, maka silahkan kembali lagi untuk menasihatinya. Nah, taib, tidak ada lagi. Jadi kalau demikian itu ada yang di screen ya. Bagaimana kita boleh dakwah teman kita yang mengetahui tentang sholat tapi tidak sholat? Apakah juga akan apakah kita juga akan seratkan dengan dosa apa tidak? Ya, jadi kalau kita tahu teman kita
tidak sholat, kemudian teman kita nih tahu hukum sholat itu wajib, ya tentu kita harus mengingatkannya. Ya kalau tidak ya kita juga berdosa. Kalau juga kita tidak ingatkan maka kita berdosa juga ya. Ingatnya baik-baik ya. Kalau udah sekali kita ingatkan dia tidak mau juga, ya udah kita maknanya kita ingatkan, sudah kita ingatkan. Apalagi kita tambah lagi kali kedua, kali ketiga, ya sudah cukup biidznillah taala. Ini assalamualaikum. Hukum asal berdemo seperti yang Ustaz jelaskan tadi tidak diperbolehkan. Bagaimana hukum berdemo yang dilakukan umat muslim tentang Palestina untuk menimbulkan giroh umat muslim di seluruh dunia agar membantu mereka baik dengan doa maupun harta yang kita miliki? Apakah ini diperbolehkan? Taib, jadi tetap kita dalam hal ini ya mengambil pandangan bahwasanya hal-hal yang demikian juga tidak dibolehkan. Namun lagi-lagi ya ini jawabannya ya dalam keadaan sekarang, kondisi sekarang ini jawaban-jawaban seperti ini itu sebetulnya depending dulu ya, karena pertanyaannya sudah mengarah kepada atau jawabannya nanti akan mengarah kepada melawan arus, dan ini yang kita sebutkan kita pending. Namun kalau kita melihat demo-demo yang ada pada hukum asalnya secara umum ya lebih baik dihindari. Nah, oleh itu kalau membantu Palestina dan seterusnya silahkan. Tentu pertama doa jangan sampai putus, karena itulah minimal yang kita boleh lakukan. Lalu kemudian boykot juga kalau mampu teruskan, dan juga yang paling tidak kalah pentingnya adalah membenci perilaku orang-orang kafir dengan cara tidak ikut-ikutan cara-cara mereka. Nah, itu dia, tidak tasyabbuh dengan cara-cara mereka. Inilah cara-cara yang paling terbaik dibanding dengan ikut demo-demo yang ada. Kadang-kadang demo-demo yang ada juga nanti menghasilkan menyebabkan lambat sholat lah, atau bahkan sebagian mereka tidak sholat lah, atau campur baur laki perempuan lah, dan seterusnya daripada mudarat-mudarat yang ada. Nah, wallahu taala alam. Jadi hindari demo-demo yang ada ya. Namun untuk membela Palestina banyak jalan-jalan yang lain, diantaranya tadi yang kita sebutkan. Wallahu taala alam. Baik, dengan demikian kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.